tetap bersedia mendengarkan. Di dalam kitab Mu'jam Kabir Tabrani halaman 246 dan 247 itu disebutkan hadis tentang saat Hasan menanyakan kepada khalinya. Orang Arab memanggil saudara ibu itu khali. Beda sama kita. Kita memanggil saudara ibu apa, saudara ayah apa juga. Hana beda. Ya misalnya panggilnya juga. Mau saudara, mau adik, mau abang, ibu kita panggil Pak Wa paling panggilannya. Tapi kalau orang Arab beda. Orang Arab memanggil saudara ibunya dengan khali. Kalau saudara ayahnya ammi. Itu bedanya. Jadi sehingga itu jelas, ini turunannya dari ibu, ini turunannya dari ayah. Kalau sudah terbiasa di keluarga, maka panggillah dengan panggilan seperti itu, biar mereka tahu, ini ternyata saudara dari ibu. Misalnya kita mempunyai kakak dan anak kakak saya memanggil saya itu khali. Kalau misalnya anak adik saya yang laki-laki atau anak abang saya yang laki-laki, mereka akan memanggil saya ammu. Itu membedakan panggilan. Nah, pada saat itu Hasan bertanya kepada Hindun Ibnu Abi Halah. Abi Halah ini istri Khadijah, mempunyai anak namanya Hind. Laki namanya ya. Hind itu laki. Pada saat itu Hasan mengatakan, qala sa'altu khali Hindun Ibnu Abi Halah wa kana wasfan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hindun. Maka pada saat itu Hind mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gagah dan perkasa. Fakhman mufakhaman. Gagah perkasa itu orangnya, kalau bahasa sekarang mungkin parlente, keren, awesome gitu ya. Yatala'la wajhahu talawa'ul qamar lailatul badr. Bayangkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bulan purnama. Banyak kita di saat melihat bulan purnama, tapi kita tidak pernah terbayang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini begitu melihat bulan purnama, paling tidak jauh lebih indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bulan purnama. Atwal minal marbu, lebih tinggi dari orang pendek. Wa aqsar minal mashdub. Inilah yang saya katakan tadi. Syadab itu adalah pohon kurma yang sudah ditebangi semua dahan-dahannya. Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke kebun kurma, melihat pohon kurma yang sudah ditebang semua dahannya, itu cuma tinggal pucuknya aja. Ya, pucuknya itu tempat berbuahnya. Itu nampaknya itu syazab, panjang. Ya. Azimul hammah, kepalanya itu sesuai dengan struktur badan. Rijlun sya', rambutnya itu tidur. Di dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan bahwasanya rambut Rasul itu tidak keriting dan tidak lurus. Tidur itu seperti apa? Ka'annaha sya'ruhu mutawwa'an lahu. Seakan-akan rambut Rasul itu taat kepadanya. Jadi kalau misalnya Rasul itu menggosok, misalnya rambutnya itu seperti acak-acakan, begitu disisir dengan jemari, itu langsung lurus. Itu langsung lurus. Kalau disisir seperti itu, dan sisir Rasul itu rambutnya panjang apabila dihuraikan sampai telinga. Dan terkadang kalau dia membiarkan rambutnya sampai panjang ke bawah, itu rambut Rasul. Dan itu bukan kebiasaan orang Arab. Orang Arab, Bapak Ibu lihat sendiri, rambutnya keriting, ya kan? Putih. Rasul berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab.
Infaraqa asiqtahu farqan, itu yang tadi saya jelaskan. Wa illa fala, apabila beliau menyisirnya maka dia akan lurus. Yujawazu syi'rahu syahmatun uzunaihi idza huwa wafara. Apabila dia membiarkan maka rambutnya itu sampai ke telinganya. Azwajul hawajib sawabighun fil ghairi qarn. Bahwasanya alisnya itu melengkung dan hampir bersambung. Bainahuma arqun yadurruhu, dan di antara alisnya itu ada seperti garis, dan itu nampak apabila Rasul marah. Usama, di saat Usama ada orang yang mencuri dari golongannya, ya, dia tidak mau menerapkan hukum Allah, maka pada saat itu Rasul marah. Pada saat Rasul marah itu nampak ada garis yang terbentuk di antara kedua alisnya. Maka orang Arab apabila melihat kita misalnya waktu marah ada garis seperti itu, mereka akan bilang anta min Bani Hashim. Karena itu adalah ciri khas Bani Hashim. Mereka apabila mereka marahnya bukan karena apa-apa, marah karena melanggar hukum Allah, dan senang karena ketaatan kepada Allah. Aqnal arnain, hidungnya mancung. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya seolah-olah kalau misalnya kita melihat hidung Rasul itu seperti tombak, ya, nampak mancung, dari kejauhan juga sudah nampak mancungnya. Mungkin kita yang pesek tidak mirip dengan Rasul. Nggak apa-apa. Kathul lihyah, jenggotnya tebal. Sahlul khaddain, pipinya itu tidak tembem, ya. Sahlul khaddain bahwasanya pipinya itu ada orang sebagiannya pipinya itu berisi sekali, ada yang kisut. Rasul tidak seperti itu. Kana unuquhu jaydun damiyatun fi safa'il fadda, lehernya itu putih seperti perak. Begitulah keindahan leher Rasulullah SAW. Mu'tadilun khuluq, perawakannya sedang. Badunul mutamasik, badannya itu berisi, ada daging, ya, bukan keris, bukan kurus tanpa daging. Aridun sad, dadanya itu berbidang. Ini bahasa lain tegap Rasul. Anwarun mutajarrid, kalau seandainya Rasul menyibakkan anwarun mutajarrid itu, misalnya beliau membukakan tangannya misalnya seperti ini, nampak itu seperti bercahaya, nampak anggota tubuhnya itu bercahaya. Dan ini bukan ungkapan lip service dari para sahabat, tidak. Mereka memang mengungkapkan ini sungguh yang sebenarnya. Inilah ungkapan di saat mereka melihat bagaimana tubuh Rasul itu mengeluarkan cahaya. Mausulun ma bainal labbah wasirratun bi syi'rin yajri qahhatin. Rasul berbulu dada, karena ini kan yang melihat anaknya, ya, anaknya dari Khadijah. Rasul itu berbulu dada tipis sampai dengan pusat lurus. Nanti boleh taruh minyak pelebat supaya tumbuh bulu dada seperti Rasulullah SAW. Kalau yang tidak ada bulu dada, Ariun faddain wa batnu mimma siwa dzalik, bahwasanya dada dengan perutnya itu setara. Dalam hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah saya, itu dikatakan bahwasanya Rasul itu mempunyai perut yang berotot, ya. Kenapa? Karena memang sering lapar.
Rasul tidak pernah kenyang dalam 2 hari. Tidak pernah kenyang dalam 2 hari. Bayangkan suatu hari saat tidak ada apa-apa, Abu Bakar tidak ada makanan, Umar tidak ada makanan. Pada saat itu datanglah Umar menanyakan kepada salah seorang sahabat, apakah kalian ada makanan? Rasul sudah lebih dari 2 hari tidak makan. Ini kondisi bagaimana perekonomian Rasul. Karena di saat ada itu semua disedekahkan. Beda sama kita. Di saat ada kita simpan sampai kita yakin ini cukup untuk masa kita. Tapi kalau Rasul tidak, begitu ada itu semua disedekahkan. Hadis riwayat Aisyah, suatu Rasul menyembelih kambing. Maza baqiya ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tersebut wahai Aisyah? Kullu dhahaba, kata Aisyah. Semua telah pergi wahai Rasulullah. Illa katifaihi, kecuali paha atas. Rasul suka makan daging kambing itu paha bagian atas. Nanti pergi baca impres, kalau memang cinta sama Rasul, terapkan. Beli daging kambing paha bagian atas. Itu part of yang memang dimakan oleh Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan kepada Aisyah, tidak Aisyah, semua sisa kecuali katifaihi. Semua tersisa wahai Aisyah. Semua yang kita sedekahkan itu adalah yang tersisa, kecuali paha. Itu yang akan masuk ke dalam safety tank. Nah, Rasul pada saat kelaparan seperti dulu sudah lebih dari 2 hari, lalu sahabat itu menyembelihkan kambing, makanlah sama-sama. Pada saat itu, saat Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain memakan, Rasul mengatakan, "Hadzal ni'am." Ini merupakan nikmat. Maka Allah akan mempertanyakan nikmat ini nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, bayangkan berapa banyak kenikmatan yang kita nikmati di saat kita berbuka puasa di atas meja makan. Ini merupakan sebuah nikmat yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat kepada kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Hadzal na'im." Ini adalah nikmat yang kita akan dipertanyakan nanti di hari akhirat. Maka di saat kita berbuka puasa bukan kita untuk membalas dendam. Paling tidak kita membuka puasa dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, dengan kurma, dengan air hangat. Setelah itu baru kita isi sedikit dari perut kita supaya dia tidak masuk angin. Syathnun kaffaihi wal muqaddam. Kulit tangannya itu lembut dan dia itu berisi kulit tangannya. Apabila dalam riwayat yang lain dikatakan apabila Rasul menggosok kepala anak-anak, maka kepala tersebut akan harum selama berjumat-jumat, walaupun dia sudah mandi, sudah cuci rambut, semuanya. Dan ini yang dikatakan, diriwayatkan oleh para ulama semuanya. Mereka yang pernah mencium tangan Rasul itu akan harum sampai dengan terbangun. Ini merupakan sebuah momen yang paling membahagiakan di sana. Katakanlah kita bisa mencium tangan Rasul saat dipeluk oleh Rasul. Ini merupakan sebuah momen yang memang sangat luar biasa. Iza zala qal'an. Apabila Rasul berjalan maka dia berjalan dengan cepat. Dalam ungkapan yang lain, Rasul tidak lemah gemulai, santai, ya. Melankolis, tidak seperti itu jalannya, tidak seperti itu. Tapi Rasul jalannya cepat. Wa yamshi hauna, dan berjalan dan dia itu tenang. Idza masya ka'annama yanhitu minas sabab. Dan apabila Rasul berjalan seperti orang yang turun dari bukit, jalan cepat. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab. Kita kewalahan waktu pertama sekali sampai ke Mesir mengikuti langkah teman-teman dari Arab. Siat kagak ada. Karena mereka jalannya cepat. Cepat seperti itu. Orang Indonesia mana ada jalan seperti itu? Klep. Seperti jalan kucing, catwalk.
Ini yang membedakan. Rasul jalannya seperti turun dari bukit. Nadruhu ilal ardi atwalu min nadrihi ila sama. Rasul lebih sering melihat ke bumi daripada mengadahkan pandangannya ke langit. Jallun nadruhu mulahhab. Tatapannya penuh dengan perhatian. Sewaktu Rasul berbicara dengan sahabat itu penuh dengan perhatian. Yasbiqu ashabuhu, sehingga para sahabatnya itu saat berbicara dengan Rasulullah SAW itu tertarik. Yabdaru man laqihu bisalam, dan Rasul mengucapkan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Mohon maaf, hari ini kita tidak akan pernah mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal. Ini merupakan sebuah kelakuan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mulai hari ini siapapun yang kita ketemu, angkat salam. Kecuali memang di luar Aceh ya, kita nggak tahu apakah dia Muslim atau tidak. Nah kalau misalnya di Aceh itu sudah hampir rata-rata mayoritas orang Islam, maka siapapun yang ketemu, angkat aja Assalamualaikum. Jangan klekson, jangan rubah sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul mengklekson, bukan itu. Angkat aja kan. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW ini? Yang pertama sekali, kita tidak bisa mengikuti untuk hay'ah yang memang tidak bisa kita ubah, seperti sosok, seperti bentuk tubuh. Ya, misalnya tadi alisnya, nggak mungkin kita kerok alis kita buat lengkung, nggak mungkin kita sambung, karena memang bukan seperti itu. Hidung kita tidak mancung, mau kita pancungin seperti Rasul, nggak mungkin. Nah, yang kedua, faedah kita menceritakan tentang sifat dan bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana sempurnanya ciptaan Allah dan bentuk keimanan kita kepada Allah tentang kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam surat Al-Mu'minun, jangan sampai kita seperti ini. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Abu Lahab, gimana enggak kenal Rasulullah SAW? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, semua orang Mekah itu percaya dan tahu Nabi Muhammad sangat jelas. Suatu Nabi Muhammad mengumpulkan orang semuanya, hadisnya itu sahih. Suatu mengumpulkan semua orang-orang penduduk Mekah, mengatakan bahwasanya kalau aku menyampaikan kepada kalian bahwasanya di sebelah gunung sana ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apakah kalian semua percaya? Percaya wahai Muhammad terhadap apa yang engkau sampaikan. Kenapa? Karena mereka tahu Muhammad itu tidak pernah berbohong. Dan mereka tahu bagaimana kelakuannya. Pada saat Rasul mengatakan, aku menyuruhkan kepada kalian semuanya wahai penduduk Makkah untuk taat dan tunduk dan patuh pada Allah Tuhan yang satu. Untuk ini kamu mengumpulkan kami semuanya untuk membicarakan masalah. Langsung marah. Orang-orang Makkah di sana, hal itu disampaikan langsung emosi marah. Tabbat laka ya Muhammad, itu katanya, celaka engkau Muhammad. Maka turunlah surat Tabbat laka. Okay. Yang kedua, hadis Anas. Hadisnya sudah pernah kita sebutkan di pertemuan awal bahwasanya An Anas bin Malik anna rajulan qala ya Rasulullah mata sa'ah. Seorang sahabat menanyakan kepada Rasul kapan terjadi kiamat. Qala madza a'adta lis-sa'ah? Apa yang telah engkau persiapkan terhadap kiamat? Qala la illa anni uhibbullaha wa rasulah. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Sungguh engkau bersama orang yang engkau cintai. Ciri dan perilaku Rasul yang kita ketahui dari hadis itu membuat kita mencintai Rasulullah SAW. Ini sebenarnya targetnya. Kenapa? Karena kalau kita mempercayai hadis ini, maka kita akan bersama Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Anas mengatakan, Qala Anas, fama farihna bi syai'in ba'dal Islam. Aku itu sangat bahagia setelah datangnya Islam.
Tidak ada kebahagiaan setelah datangnya Islam. Farahna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Ini merupakan sebuah kebahagiaan yang diungkapkan oleh Anas. Anas sangat bahagia di saat datangnya Islam. Dan setelah datangnya Islam, Anas mendengarkan sebuah hadis bahwasanya kita akan bersama orang yang kita cintai, maka ini merupakan sebuah kebahagiaan yang paling luar biasa. Semoga kita sudah mengetahui bagaimana alis, hidung, pipi, rambut. Ini yang perlu dibayangkan. Ini yang perlu dibayangkan setiap mau tidur malam. Bukan kita membayangkan Brad Pitt, Angelina Jolie, artis-artis tersebut semua. Bukan itu yang perlu kita bayangkan. Tapi yang perlu kita bayangkan ini adalah Rasulullah, sosok. Kalau mau ketemu sama Rasul. Banyak orang yang sudah bertemu dengan Rasul. Ada salah seorang teman, dia hampir setiap Ramadan, orang Aceh, dosen di Unima, bertemu dengan Rasulullah SAW setiap Ramadan. Dan dia menceritakan kepada saya, kalau kita ketemu Rasul itu pasti suasananya, kalau tidak misalnya di Masjid Nabawi yang lama, Masjid Nabawi yang lama itu nampak jelek, bukan seperti sekarang ketemunya. Itu hampir dari cerita semua para orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasul, salat subuh, mencium Rasul, dikasih kurma sama Rasul. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan ini tidak bisa dibayangkan. Di saat terbangun kita akan menangis. Kan tidak bisa kita ungkapkan bagaimana kebahagiaan di saat kita menatap wajah yang paling mulia, wajah yang paling mulia. InsyaAllah kita akan sambung pada Senin yang akan datang. Semoga dengan kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW ini, kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Dan insyaAllah kita akan sambung pembicaraan tentang bagaimana wafatnya Rasul pada Senin yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kita umur panjang dan bisa berhadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.